Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilang mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu memang orang tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu memang orang tolol sedunia. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa politik yang paling ramai dibicarakan di Indonesia. Baru-baru ini peristiwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni, seorang politisi dari Partai Nasdem yang sebelumnya dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Mengapa masyarakat begitu marah hingga nekat menyerbu dan menjarah rumah seorang anggota DPR? Dan bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya? Terus, apa kabar Ahmad Sahroni setelah insiden tersebut? Video ini akan membahas semuanya secara mendalam, jadi simak sampai selesai karena kita akan melihat bagaimana pernyataan seorang pejabat bisa memicu kemarahan publik yang luas dan apa pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kembali lagi di channel Habib Zainal, tetap edukasi bukan komedi. Bu. Edukasi bukan komedi. Yang pertama adalah latar belakang sosial dan politik. Sebelum penjarahan terjadi, suasana politik Indonesia sudah panas. DPR RI tengah disoroti tajam karena isu kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Publik merasa tuntutan DPR ini tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Puncaknya pada sebuah demonstrasi, seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan polisi, yaitu Afan Kurniawan. Tragedi ini membuat rasa ketidakadilan makin membara. Dalam situasi inilah Ahmad Sahroni melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Yang kedua, pernyataan yang memicu. Pada 22 Agustus 2025 di Medan, Sahroni menyebut bahwa orang-orang yang mendukung pembubaran DPR punya mental yang tertolol sedunia. Kalimat ini dianggap merendahkan aspirasi rakyat. Bagi masyarakat yang sudah marah, ucapan ini seperti bensin yang menyiram api. Sontak di media sosial, kritik dan hujatan mengalir deras. Banyak yang menyebut Sahroni arogan dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Yang ketiga, gelombang protes awal. Setelah pernyataan itu, gelombang protes bermunculan di berbagai kota. Tidak hanya menuntut klarifikasi, tapi juga mendesak DPR untuk berbenah. Fokus kemarahan publik pun tertuju pada Sahroni pada simbol arogan DPR. Tanggal 29 Agustus, masyarakat mulai berkumpul di depan rumahnya di Tanjung Priok. Awalnya aksi berlangsung damai, dengan orasi dan spanduk penolakan. Namun suasana semakin panas karena adanya provokasi. Yang keempat, kronologi penjarahan. Pada 30 Agustus sekitar pukul 15-17 waktu Indonesia Barat, kerumunan massa semakin tak terkendali. Beberapa remaja dan provokator mulai merusak pagar rumahnya. Tak lama kemudian kaca jendela pecah dan massa masuk ke dalam rumahnya. Barang-barang rumah pun dijarah, kulkas, mesin cuci, televisi, tas-tas mahal, bahkan koleksi patung Iron Man. Tidak hanya itu, dokumen penting seperti ijazah, sertifikat tanah, dan kartu keluarga pun hilang. Mobil mewah seperti Lexus dan Porsche antik
dirusak dan dibongkar di jalan. Video amatir warga memperlihatkan suasana kacau, orang-orang menggotong perabotan keluar, dan ada yang sengaja merusak barangnya. Yang kelima, siapa sih dalang sebenarnya? Polisi kemudian menemukan bahwa aksi ini tidak sepenuhnya spontan, ada provokasi sistematis lewat grup WhatsApp. Pasangan suami istri berinisial SB dan G membuat grup dengan nama provokatif seperti Kopi Hitam dan ACAB atau Acap 1312. Dari grup ini mereka mengajak massa untuk menyerbu rumah Sahroni. Pada 1 September keduanya ditangkap polisi. Mereka dijerat pasal berlapis, pasal penghasutan, perusakan, dan UU ITE dengan ancaman hukuman belasan tahun. Terus yang keenam, reaksi Ahmad Sahroni. Sahroni menanggapi dengan emosi. Melalui media sosialnya, ia menulis, "Kalau kecewa sama saya, hadapi saya, jangan rumah dan keluarga saya yang jadi sasarannya." Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum. Ia juga mengekspresikan kekecewaannya karena dokumen penting keluarganya ikut diraib. Terus yang ketujuh, dampak politik bagi Sahroni. Sehari sebelum insiden 29 Agustus, DPR sudah merotasi Sahroni. Ia dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 dan dipindahkan ke Komisi 1. Lalu pada 31 Agustus, Partai Nasdem menaguhkan keanggotaannya di DPR. Artinya peristiwa ini bukan hanya merusak citra pribadinya, tapi juga mengancam karir politiknya di masa depan. Hingga kini keberadaan pastinya belum jelas. Ada yang menyebut ia mengamankan diri, ada pula yang menduga ia sementara menghindari dari publik. Yang kedelapan adalah dampak sosial dan psikologis. Bagi masyarakat sekitar, peristiwa itu menimbulkan trauma. Warga Tanjung Priuk merasa lingkungan mereka tercoreng oleh aksi anarki. Beberapa tetangga bahkan menutup akses jalan demi keamanan. Nah, yang kesembilan adalah pelajaran penting bagi kita. Kasus ini memperlihatkan 3 hal penting. Yang pertama adalah ucapan seorang pejabat publik bisa memicu gejolak yang sangat besar. Yang kedua, media sosial dapat mempercepat provokasi dan memperluas dampak konflik. Yang ketiga, rakyat punya hak untuk berprotes, tapi jalurnya harus damai, bukan anarki. Dari kisah ini kita belajar bahwa demokrasi, dialog jauh lebih penting daripada provokasi. Pernyataan merendahkan rakyat hanya akan memperburuk jarak antar elit dan masyarakat. Namun di sisi lain, kemarahan rakyat juga harus disalurkan lewat cara konstitusional. Penjarahan bukan solusi, justru merusak citra perjuangan itu sendiri. Peristiwa ini adalah cerminan hubungan rapuh antara rakyat dan wakilnya. Dan sekali lagi mengingatkan kita bahwa demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika kedua belah pihak saling menghargai. Jadi mari kita jaga demokrasi dengan kritik yang cerdas, aspirasi yang damai, dan diskusi yang sehat. Karena perubahan sejati hanya bisa lahir dari kesadaran, bukan dari kekerasan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan bagikan video kali ini agar lebih banyak orang yang belajar dari peristiwa Ahmad Sahroni. Bang, gue bicara mental tolol itu adalah bagi orang-orang yang pertama mengucapkan, bukan masyarakat. Jadi jangan sampai seolah-olah gue menyampaikan masyarakat yang ngomong bubar itu tolol. Kan gak ada ucapan gue itu, Bang. Nanti gue kirimin ucapan video yang langsung bahwa gue gak ada tuh bicara masyarakat tolol, gak ada. Salah itu. Seolah-olah gue memunculkan objek masyarakat adalah tolol sedunia. Kan gendeng. Itu yang akhirnya gorengan itu masuk ke ranah akhirnya kompor tuh semua, seolah-olah masyarakat tolol semua bagi gue. Orang jelas, orang kita aja bilang kita aja bodoh kok. Bukan masyarakat, bagi pihak-pihak yang mengatakan upaya bubarin DPR yang gue bilang mental tolol sedunia, itu pihak-pihak, bukan konotasinya gini.